Swastiastu, kembali bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Materi ini merupakan kelanjutan dari transformasi geometri. Bagaimanakah bahasannya? Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, ini materi kita tentang rotasi atau perputaran. Apa itu rotasi atau perputaran? Rotasi atau perputaran pada bidang datar ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasinya. Nah, saya ilustrasikan. Ilustrasinya. Nah, misal pada sebuah bidang kartesius yang terdiri dari sumbu Y, X dengan pusatnya di O 0,0. Nah, terdapat sebuah titik P X, Y. Nah, di mana titik P ini saya hubungkan karena dia diputar nanti dengan pusat O 0,0. Ini saya hubungkan. Nah, seperti itu deh. Dengan besar sudut di sini sebesar alfa. Jika saya hubungkan lagi, tarik garisnya, dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di sini misalkan titik ini sepanjang A. Nah, sekarang jika titik P, X, Y dengan besar sudut alfa ini diputar atau dirotasikan terhadap pusat lingkaran, pusatnya ini dia, O 0,0, terhadap pusat lingkaran di O 0,0, besar putarannya nanti sebesar theta. Dia diputar berlawanan arah, nah, sebesar theta, berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya terdapat di mana? Karena dia diputar sebesar theta, maka bayangannya, nah, misalkan di situ bayangannya ya, bayangan titik P ini, P aksen, X aksen, Y aksen. Dan jika kita tarik garisnya, ini adalah sebesar sepanjang dari O ke B. Itu deh. Di mana dia diputar sebesar theta, maka dia di sini juga membentuk sebuah segitiga. Tadi ini besar sudutnya sebesar alfa. Dia diputar sebesar theta. Nah, di mana garis yang kita hubungkan ini dari O ke P, garis yang kita hubungkan dari O ke P ini sama dengan R. Dan garis yang dihubungkan dari O ke P aksen juga sama dengan R. Dengan R ini merupakan juring dari apa? Lingkaran. Dengan R merupakan juring dari lingkaran. Nah, dari sini sekarang kita sudah melihat terdapat dua segitiga. Kita perhatikan segitiga pertama. Ini segitiga pertama ya. Ini segitiga kedua. Pada segitiga pertama, kalau kita perhatikan, pada segitiga pertama, saya tulis dulu ya, ini segitiga pertama dari O ke P ini sama dengan O ke P aksen, ini sama dengan apa? Sama-sama R dia ya, R, yang merupakan juring dari lingkaran. Di
disebut juga juring lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga yang pertama. Pada segitiga pertama, pandang segitiga pertama. Pada segitiga pertama, yaitu segitiga apa dia? Segitiga pertama atau segitiga BOA. Diperoleh pada segitiga pertama ini, ya, ini sebesar X, kalau dia yang ini sebesar Y di sininya kan. Diperoleh X sama dengan apa? Nah, dilihat dari X ini, R berlaku dia ini kan, R cos alpha, dalam trigonometri berlaku seperti itu. Dan Y R sin alpha, seperti itu. Nah, sekarang kita pandang segitiga yang kedua, dalam kurung segitiga B aksen OB. Pada segitiga B aksen OB diperoleh apa sekarang? Karena dia merupakan hasil perputaran dari P X, Y ini. P aksen ini merupakan hasil perputaran dari ini, maka di sini diperoleh apa dia? X aksen. X aksen sama dengan R cos apa dia? R cos. Nah, di sini ada berapa sudut? Ada dua, alfa dan theta. R cos alfa ditambah theta, seperti itu. R cos alfa ditambah theta. Kita tahu R cos alfa ditambah theta. Ini kita masuk ke bentuk rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kalau di sini tambah berarti jumlah dua sudut. Bagaimana? Kalau dia cos alfa tambah beta, cos alfa ditambah theta, apa rumusnya? Cos alfa sin theta, kan itu ya? Ini sama dengan cos alfa, R ya, cos alfa cos theta, kan gitu ya, dikurangi sin alfa sin theta. Ini R ya, R sin alfa sin theta, di mana R cos alfa ini sama dengan apa tadi? R cos alfanya sama dengan X. Berarti ini cos theta ya, ini sama dengan ini. Terus dikurang R sin alfanya, apa dia tadi? Ini dia, R sin alfa. Berarti ini sama dengan apa? Y sin theta. Itu dia. Seperti itu jadi bentuknya. Nah, sekarang bagaimana dengan Y aksen? Y aksen sama dengan Y aksennya sama dengan R apa? R sin alfa ditambah theta. Ini sama dengan R. Nah, bentuk jumlah dua sudut yang berlaku untuk sin dalam trigonometri. Ya, di kelas 10 telah kita pelajari ini bentuk trigonometrinya. Apa dia? Kalau dia sin jumlah, rumusnya R sin alfa. R cos alfa sin theta sama dengan
ditambah R cos theta sin alpha. R cos alpha sin theta sama dengan ditambah R cos theta sin alpha. Nah, cos alpha ini sama dengan X, sehingga ini menjadi X sin theta ditambah nih R yang ini sama ini sama dengan Y, sehingga ini menjadi Y cos theta. Itu dia. Bentuknya seperti itu kan. X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bayangan titik P X, Y yang dirotasikan oleh O 0,0 ini berlawanan arah jarum jam adalah sebagai berikut. Kita ganti kertasnya ya karena kurang. Kita buat di situ. Saya ulang, bayangan titik P X, Y dirotasikan oleh titik O, titik pusat 0,0 berlawan arah jarum jam adalah sebagai berikut. X aksen ini sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Y aksen ini sama dengan apa? Y aksen itu X mana dia? Yang ini ya. X sin theta ditambah Y cos theta. Seperti itu. Nah, bentuk ini dapat kita nyatakan dalam bentuk matrik. Nah, bentuk matriknya di sini X aksen Y aksen ini menjadi cos theta, ini sini sin theta, min sin theta, terus sin theta cos apa? Cos theta, terus dikalikan X Y. Seperti itu jadinya bentuk. Kalau kita nyatakan dalam bentuk matrik. Nah, jadi matrik yang bersesuaian matrik yang bersesuaian dengan yang tadi yang dirotasikan oleh titik pangkal O 0,0 adalah apa? Matrik yang bersesuaian yaitu cos theta min sin theta cos theta. Ini dia matrik yang bersesuaian. Nah, dari sini dapat disimpulkan dalam bentuk rumus yaitu atau dinotasikan titik titik P X, Y jika dirotasikan oleh O 0,0 maka hasilnya P aksen X cos theta, min Y sin theta. Sorry. X cos theta dikurangi Y sin theta. Saya ulang ya. Saya nyatakan di sini ya. P aksen X
cos theta dikurang Y sin theta, koma, X sin theta ditambah Y cos theta. Itu dia. Seperti itu jadinya rumusnya. Kalau kita notasikan dalam bentuk rumus, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan rotasi terhadap titik pusat P, A, B. Nah, saya ilustrasikan. Nah, misalkan dalam sebuah bidang kartesius terdapat sebuah titik A. Saya letakkan titik A di sini, yaitu X, Y. Dirotasikan atau diputar dengan titik putarnya di sini, itu pusat yang berpusat di P, A, B. Seperti itu ya. Jika saya tarik garis, nah dianggap lurus ya. Seperti itu dia. Untuk membedakan, dan ini jika saya tarik garis lagi, saya sejajarkan dengan sumbu X. Seperti itu dia. Ini sumbu Y. Sahabat begitu. Seperti itu jadi bentuknya dengan siku-siku di sini. Di mana panjang dari sini ini sepanjang X min A. Seperti itu. Panjangnya sepanjang X min A. Nah, terus berikutnya, dengan panjang ini sepanjang Y min B. Nah, sekarang jika dia diputar, nah, sekarang ini diputar berlawanan arah jarum jam, diputar dia ke sini. Nah, di situ dia. Diputar dengan titik pusatnya ini di P. Kalau dia titik pusat berarti dia diam. Ini yang diputar. Contohkan yang diputar berlawanan arah jarum jam. Maka letaknya akan di sini. Bayangannya akan di situ. Bayangannya di situ. Kalau tadi dia itu A terletak di sini, setelah diputar dengan titik pusat masih sama, dengan sudutnya tadi ini alfa. Sekarang dia diputar sebesar theta, ini diputar dia sebesar theta, maka ini menjadi A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Seperti itu dia. Sekarang dari sini saya tarik garis. Saya tarik garis. Saya sejajarkan, saya buat siku-siku. Misalkan dengan titik ini adalah saya beri nama K. Ya, titik K. Seperti itu bentuknya. Nah, misalkan itu adalah titik K. Nah, sekarang dengan panjang, di sini saya tulis ya, dengan panjang P ke A, PA ini sama dengan panjang P ke A, P ke A aksen, yaitu sepanjang R. Sehingga ini R. Nah, R ini R ini disebut apa?
juring lingkaran. R itu disebut dengan juring lingkaran. R ini juringnya ya, karena dia yang membagi. Itu juring lingkaran. Nah, dari sini sekarang kita pandang segitiganya satu-satu. Ada 2 segitiga. Sekarang pandang segitiga PA. Nah, ini kita misalkan apa dia tadi, dengan sudut di sininya, ini titiknya misalkan L, untuk menamakan segitiga ya. Pandang segitiga PAL. PAL. Nah, di sini didapat dari segitiga PAL itu didapat ada beberapa aturan trigonometri di sana, yaitu sekarang ini lihat panjang dari sini ke sini itu apa? X min A. Itu sama dengan apa dia? Ini si samping. Panjang X min A sama dengan R cos alpha. Itu dia. R cos alpha. Nah, terus yang ini Y min B itu sama dengan R sin alpha. Nah, saya beritahu dulu sebelumnya di mana R cos alpha ini diperoleh dari, nah kita pandang dari ini dia dulu. Kita lihat sudut alfanya. Kalau dari sudut alfa, cos alfa berlaku apa dia? Samping dibagi miring. Itu dia. Mana dia samping? Samping dibagi miring. Per mi. Dengan cos alfa, sanya apa? X min A per R kali silang. Sehingga X min A sama dengan R cos alpha. Ini caranya mencari ya. Itu. Sinnya juga sama begitu. Kalau sin bumi, D per miring dan seterusnya. Seperti itu ya caranya memperoleh. Saya beri satu ilustrasi saja. Nah, sekarang sudah diperoleh seperti itu. Nah, sekarang kita pandang segitiga. Nah, lagi satunya. P A aksen K. Di sini didapat. Di sini didapat PK. PK ini sama dengan PK. Nah, dari sini ke sini, ke sini dia, dari sini sampai sini, PK sama dengan apa dia? Panjang dari sini ke sini adalah sepanjang X aksen dikurangi, karena dia ada A, berarti X aksen dikurangi A. Ya, berarti panjang dari P. Nah, di sini ya. Saya buat di sini dengan panjangnya dari sini ke sini ini sama dengan X aksen min A. Panjang dari sini ke sini ini sama dengan Y aksen min P. Itu jadinya. Karena berlaku di sini dia. Ya. Sehingga PK sama dengan X aksen min A. Ini sama dengan apa? R. Tetap dia. Sekarang sudutnya ada 2. R cos alpha tambah alpha tambah theta, bukan beta ya, theta.
Nah, kita tahu rumus alfa ditambah beta itu, alfa ditambah beta itu apa? R cos alfa cos theta sama jadi kurang R sin alfa sin theta. Itu dia. R cos alfa cos theta R sin alfa sin theta dikurangi. Ini sama dengan, nah, tadi R cos alfa itu sama dengan X min A, sehingga R cos alfa ini sama dengan X min A kali kurung cos theta dikurang, ini juga sama Y min B sin theta. Itu dia, seperti itu rumusnya. Untuk berikutnya, sekarang di bawah kita ganti kertas. Saya geser karena kertasnya kurang. Nah, kita buat dia di situ kelanjutannya. Nah, sekarang itu baru PK ketemu itu, seperti itu. Sekarang untuk selanjutnya K ke A, sekarang ini K ke A aksen panjang ini. Sekarang K ke A aksen ini sama dengan apa? Panjangnya ini apa? Y aksen min B, sehingga ini Y aksen min B sama dengan apa dia tadi? Y aksen min B ini dipengaruhi oleh apa dia? Y min B R sin alfa. Ada berapa sudut sekarang? R sin alfa tambah theta, itu sih. Sehingga ini R, apa rumusnya? R sin alfa, R cos alfa cos R cos alfa sin theta ditambah apa? R cos theta sin alfa. R sin alfa cos theta. Saya balik biar gampang gantinya. Nah, ini sama dengan X min A sin theta, apa itu dia? Ditambah yang ini sama dengan Y min B apa? Cos theta. Nah, sehingga bayangan titik A X, Y yang dirotasikan terhadap pusat PA, B sebesar theta, sebesar S ya, sebesar theta, kan gitu deh, berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam adalah apa? A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen min A ini sama dengan X min A cos theta dikurang Y min B sin theta. Y aksen min B ini sama dengan X min A sin theta ditambah Y min
B cos theta. Nah, seperti itu. Itu jadinya, sehingga diperoleh, didapat ya, X aksen Y aksen jika kita nyatakan dalam bentuk matriks cos theta min sin theta sin theta cos theta kali X min A Y min B ditambah A B, seperti itu. Nah, sehingga melihat matriks ini, tidak ada matriks tunggal yang bersesuaian. Karena di sini dia beda. A-nya ada di sini ya. Tidak ada matriks tunggal yang bersesuaian. Ya. Kenapa? Kalau di sini X aksen Y aksen, di sini mestinya X Y. Begitu. Atau di sini X aksen min A, Y aksen min B. Itu baru. Tidak ada matriks tunggal yang bersesuaian. Nah, berikutnya dapat pula dinotasikan. Sekarang rumusnya, jika sebuah titik A, X, Y, jika dia tidak bisa diselesaikan dalam bentuk matriks, ada yang lebih gampang, kita pergunakan ini. Jika sebuah titik A, X, Y dirotasikan terhadap P, A, B, maka bayangannya A aksen apa? Ini dua kali dia ya. X min A apa? Cos theta min Y min B sin apa? Sin theta ditambah A. Gitu dia. Ditambah A. Koma X min A sin theta ditambah Y min B cos theta ditambah B. Ini ya, saya kurung besar ini buat, ini kurung ini dia. Itu jadinya rumus. Seperti itu bentuk umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, tentukan matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam. Nah, sekarang searah putaran jarum jam disuruh. Kalau tadi yang kita pelajari dalam konsep adalah berlawanan arah jarum jam, di mana kalau sudut besarnya itu dari 0 ke 90 derajat itu arahnya berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kita ketahui, kita pelajari besaran sudut dulu ya. Arah sudut itu bagaimana? Pusatnya O. Di sini 0 derajat, tapi itu dia. Nah, siku-siku 90 derajat, sini 180 derajat, 270 derajat. Sampai balik lagi ke sini 360 derajat. Itu dia. Seperti itu dia ya. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang di sini disuruh searah jarum jam, berarti dari 0 dia ke sini. Kalau dia dari 0 ke sini, kalau katanya berlawanan arah, searah
jarum jam. 60 derajat searah jarum jam. Ini berarti dia berangkat dari sini ke sini 60 derajat. Sehingga dia berangkat dari 360 dikurang 60 derajat. Sama dengan berapa dia? 300 derajat. Itu artinya berarti sudut yang dimaksud itu adalah sudut besarnya 300 derajat. Karena sudut itu berlaku, arah sudut itu berlaku berlawanan arah jarum jam. Kalau dia searah jarum jam berarti dikurang ya. Kalau di sini dia ditambah dari 0 ditambah 90 ditambah sampai sini bertambah terus. Kalau di sini dia dikurang kalau dia terbalik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk pusat O 0,0. O 0,0. Ini matrik yang bersesuaian itu apa? Suaian sebagai berikut. Apa dia? Matrik yang bersesuaian dengan pusat O 0,0 yaitu cos berapa? Cos theta. Ini S ya. Cos theta min sin theta cos sin theta cos theta. Sehingga ini menjadi cos berangkat dari 60 tadi ya, min 60 derajat min sin 6 min ya 60 derajat, ini sin min 60 derajat, ini cos min 60 derajat sama dengan min 60 derajat ini sama dengan 300 ya, cos 300 derajat min sin 300 derajat terus sin 300 derajat karena tidak ada sudut yang besarnya negatif. Sudut itu besarnya selalu positif. Min cos 300 derajat. Cos 300 berapa? Ini setengah, ini min. Berapa? Setengah min. Sinnya 300 posisinya di mana? Di sini. Berarti sinnya bernilai negatif ya. Ini sin bernilai negatif karena dia identik dengan y. Min setengah akar 3 itu dia kan? Tidak. Sin 300 bernilai negatif min setengah akar 3, cosnya bernilai positif ya, cosnya di sini dia, ini x positif berapa? Setengah. Ini sama dengan setengah, yang ini positif setengah akar 3 di sini. Di sini dia min setengah akar 3, di sini setengah. Itu deh. Ini matrik yang bersesuaian. Nah, seperti itu. Lanjutkan kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3y plus 2x sama dengan 4 dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan arah jarum jam berarti tidak perlu dikurangi lagi ya, tetanya langsung 90 derajat. Jawab. Nah, rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam berarti theta ini langsung 90 derajat. Jangan diapa-apakan lagi. Sekarang kita cari matriknya. X aksen, Y aksen. Ini bentuk matriknya.
cos theta min sin theta cos theta x y. Itu materinya ya. Sama dengan ini cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat x y, sama dengan cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat 0, sin 90 derajat, sin 90 derajat itu 1, min, ini min ya, berarti sin 90 derajat itu min 1, jadi sin 90 derajat 1 cos 0 kali x y, sehingga di sini x aksen y aksen kalikan. Ini dulu ya, ini dikalikan. Ini cara mengalikannya, baris dikali kolom, 0 kali x ditambah min 1 kali y, itu dia. Baru ini kali ini, baru letaknya di sini. Ini kali ini tambah ini kali ini. Ini kali ini berapa? 1 kali x ditambah 0 kali y, sehingga hasilnya ini 0 min y, 0 min y, ini x apa? Nah, buat di sini saja dulu ya. Ini 0 min y, ini x 0. Itu dia. Sekarang jumlahkan sehingga ini menjadi min y x. Nah, itu dia. X aksen sama dengan min y. Nah, seperti itu jadi. Nah, dari sini min y sama dengan x aksen, sehingga y sama dengan min x aksen, x sama dengan y aksen. Ini kita gunakan untuk mensubstitusi persamaan yang ini. Karena substitusikan ini, substitusi ke persamaan, apa persamaannya? 3y ditambah 2x sama dengan 4. 3 kali y nya apa? Min x aksen plus 2 kali y aksen sama dengan 4. Min 3x aksen plus 2y aksen 4. Tinggal balik, 2y aksen min 3x aksen 4. Nah, jadi bayangannya apa? Jadi bayangannya, kembalikan dia ini aksen-aksennya, 2y dikurang 3x sama dengan 4. Jadi, seperti itu ya. Seperti itu bayangannya. Kita akan bahas soal nomor 3. Tentukan bayangan titik A 2,-3 setelah dirotasikan terhadap pusat P. Nah, itu sudah saya berikan tanda kalau P itu berarti A, B, karena dia ini yang dirotasikan terhadap ini. Ini nanti yang kita cari, bayangannya nanti dirotasikan terhadap ini. Ini bayangannya berapa dia nanti? Berarti ini X, Y gitu ya. Pusat P 1,6 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena dia berlawanan arah jarum jam berarti tetanya tetap 90 derajat. Jawab, ini theta 90 derajat. Dengan A ini sama dengan 2,-3, berarti X sama dengan 2, Y sama dengan -3. Itu deh. Berikutnya P nya berapa? 1,-6, berarti di sini
A1, B min 6. Itu dia. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari bayangannya. Kalau bayangan A itu menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Cari X aksen. Nah, X aksen apa rumusnya? Nah, rumus X aksen apa? Rumus X aksen apa dia tadi? Kita langsung dalam bentuk ini ya. X min A cos theta min Y min B sin theta ditambah A. Gunakan ini aja. Nah, sekarang kita cari X min A. X nya berapa? 2 min A nya 1 cos 90 derajat berapa? Belum, biarkan dulu. Min Y nya min 3 min B plus ini ya, min plus 6 sin 90 derajat di apa ini tambah B. Sorry, A tambah A1 tambah B. Ini rumus ya, A. Sorry. Ini dia baru tambah 1. Sin 90 derajat. Ya, benar. Sama dengan 1 cos 90 derajat 0. Ini min 3 sin 90 derajat kali 1 tambah 1. 0 min 3 tambah 1. Berapa di sini? 2. Sorry, min 2 ya. Ini min. Nah, dapat dia min 2. Nah, sekarang selanjutnya cari Y aksen. Rumus Y aksen apa? X min A sin theta ditambah Y min B cos theta. Gitu deh. X min A sin theta Y min B cos theta ditambah B sama dengan X nya berapa tadi? X 2 min A1 sin 90 derajat ditambah Y nya min 3 berikutnya min 6 plus ini ya, plus min 3 min 6. Benar enggak? Min 3 plus 6, benar. Ini cos 90 derajat ditambah B. B nya min 6. 1 sin 90 derajat 1 ditambah ini 3 kali cos 90 derajat 0. Ini min 6. 1 min 6 min 5. Sehingga jadi koordinat bayangannya adalah berapa? Jadi koordinat bayangannya adalah A aksen min 2, min 5. Nah, seperti itu cara. Min 2, min 5. Selanjutnya saya ada soal. Ini dia soalnya. Tentukan matrik yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 searah jarum jam sebesar 1 270 derajat, 2 90 derajat. Ingat itu searah jarum jam ya, bukan berlawanan arah jarum jam, searah. Berarti dikurangi dia nanti ya. Tentukan bayangan garis yang dirotasikan terhadap pusat O 0,0
searah jarum jam jika diketahui persamaannya. Nah, persamaannya seperti itu. Ingat, ini searah jarum jam, bukan berlawanan ya. Ini searah, nanti dikurangi dia berapa? 30, berarti 30 dulu dikurangi 360 dikurangi 30, itulah dia ya, dan seterusnya. Yang berikutnya, tentukan bayangan titik berikut setelah dirotasikan terhadap pusat sebesar 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini dia berlawanan arah. Jika 60 derajat, itulah tetanya langsung ya, dengan titiknya ini. Nah, seperti itu, saya kira sudah jelas. Ya, demikian pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata, ada salah dalam pekerjaan. Intinya caranya seperti itu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.